Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada akhirnya Lindong tidak pergi ke arah yang berlawanan dengan Mulingsan. Namun dia juga tidak mengambil rute yang sama dengannya. Dia hanya terus mengikuti rute yang ditunjukkan pada peta laut dan bergegas menuju wilayah pedagang langit. Setelah terbang selama sekitar 2 jam di atas lautan luas, ekspresi wajah Lindong menjadi sangat tidak berdaya setelah merasakan fluktuasi energi yang liar dan ganas di kejauhan ke arah kirinya. Fluktuasi energi itu dipenuhi dengan aura yang agak jahat. Jelas yang menyerang adalah klan hiu iblis darah yang dia temui kemarin. Saat ini Lindong juga menatap ke kejauhan dengan ekspresi yang rumit. Kemungkinan besar pertempuran sengit telah meletus. Apakah kau ingin melihat-lihat? Aku cukup tertarik dengan nona kecil itu. Suara yang terdengar di dalam hati Lindong. Lindong menyadari bahwa niat ini berasal dari Yan yang tidak dapat dengan jelas mengidentifikasi konstitusi aneh Mulingsan. Kau juga mengatakan bahwa gadis kecil ini tidak sederhana. Meskipun orang-orang klan hiu iblis darah itu sangat sulit untuk dihadapi, dia seharusnya masih bisa melarikan diri, ucap Lindong. Setelah itu dia menggelengkan kepalanya. Klan hiu iblis darah tidak bisa dianggap enteng. Jika dia menyinggung mereka, hal-hal mungkin akan lebih merepotkan daripada menyinggung orang tua tulang jahat. Namun setelah beberapa saat, seketika fluktuasi energi liar dan kekerasan berdesir keluar di kejauhan setelah kata-kata Lindong terdengar. Gelombang setinggi 1000 kaki naik ke langit dan mengeluarkan suara keras saat jatuh. Lindong melihat ke arah itu, dia melengkungkan mulutnya saat ekspresi tak berdaya akhirnya melintas di matanya. Ayo pergi dan lihat. Aku akan membantunya jika benar-benar diperlukan. Pada saat ini ratusan hiu darah berkumpul di wilayah laut yang kosong ini membentuk banyak pengepungan. Anggota klan hiu iblis darah yang tampak kuat berdiri di atas setiap hiu darah ini. Saat ini, semua mata mereka mengandung aura jahat saat mereka mengunci ke tengah pengepungan. Seorang gadis kecil berpakaian hijau dengan 2 kincir berdiri di atas air. Mata hitam legamnya yang besar dan cerdas mengandung kemarahan saat dia menatap kerumunan di sekitarnya. Hahaha, putri kecil dari klan Paus Sagi Abadi, kau harus dengan patuh pergi bersamaku. Kau harus sadar bahwa orang-orang seperti kami tidak mengerti arti belas kasihan, ucap hiu darah yang tampak agak kuat berada di pengepungan paling dalam. Dia saat ini tersenyum saat dia melihat Mulingsan yang dikelilingi dan tertawa. Kau hiu bajingan, beraninya kau menyerangku jika kau tahu identitasku, ucap Mulingsan sangat marah. Hahaha, misi kami sangat rahasia dan tidak ada yang tahu tentang itu. Selain itu, kau telah menyelinap diam-diam. Laut iblis kekacauan ini sangat kacau dan itu normal bagimu untuk bertemu dengan kecelakaan yang tidak menguntungkan. Tidak akan ada yang mencurigai klan hiu iblis darahku, ucap Komandan Xia tersenyum. Giginya sangat tajam dan berkedap-kedip dengan cahaya sedingin es di bawah sinar matahari. Kalian ingin menangkapku hanya dengan ini? Mata Mulingsan berputar saat mereka terus menyapu pengepungan ini. Hahaha, aku sadar bahwa kau adalah seorang jenius yang terlihat sekali dalam 1000 tahun dalam klan Paus Sagi Abadi. Dan kau telah menguasai metode surga yang meluap tanpa batas pada usia yang begitu muda. Ini sangat langka bahkan di antara klan Paus Sagi Abadi. Bagaimanapun, kau masih terlalu muda. Selain itu, tetua kami secara pribadi telah menyegel dirimu. Berapa banyak perlawanan yang bisa kau lakukan sekarang? Komandan Xia tertawa dengan acuh tak acuh. Kenapa kau tidak mencobanya? Mulingsan tiba-tiba bergegas ke depan. Cahaya biru menyala di tangan kecilnya. Selanjutnya dia membantingnya ke permukaan laut. Gelombang besar paus yang berdenyut. Seketika cahaya biru menyebar dari bawah tangan Mulingsan secepat kilat. Dengan cepat menyebabkan laut menjadi liar dan ganas. Gelombang setinggi 1000 kaki langsung naik di sekitar tubuh Mulingsan. Gelombang laut yang berisi fluktuasi unik membentang.
Akhirnya dengan ganas menyerang ke arah pengepungan. Beberapa ahli klan hiu iblis darat tertangkap basah dan dikirim terbang bersama hiu mereka. Jangan biarkan dia kabur. Kalau tidak, kalian semua akan menanggung akibatnya. Kilatan jahat melintas di mata merah gelap Komandan Xia. Dia melemparkan pukulan ke depan. Segera kekuatan yang sangat liar dan kekerasan membelah gelombang besar yang menyerang ke arahnya. Matanya menyapu ke seluruh tempat sebelum dia berteriak dengan keras. Baik, orang-orang kuat dari klan hiu iblis darah buru-buru menjawab setelah mendengar teriakan Komandan Xia. Setelah itu trisula tajam di tangan mereka berubah menjadi banyak sinar cahaya yang menyerang tubuh kecil yang halus itu. 1000 telapak paus. Mulingsan berdiri di atas ombak saat tubuhnya naik ke atas. Tubuh halus miliknya itu dengan gesit berputar di udara. Dia melemparkan telapak tangan ke depan dan cahaya biru mengerikan melonjak. Cahaya ini langsung berubah menjadi paus besar yang berukuran beberapa ribu kaki. Selusin ahli klan hiu darah iblis yang menyerang ke arahnya membuat tubuh dan hiu mereka terbalik. Mulingsan dengan cepat bergegas ke depan setelah membuat celah dengan serangan telapak tangannya. Namun ketika dia hendak melarikan diri, tubuh Komandan Xia yang tegap muncul di depannya. Kekuatan dingin yang luar biasa tajam dan menyeramkan dimuntahkan dari tenggorokannya. Serangan ini jelas sangat tajam. Enyah, ketidaksabaran dan kemarahan terungkap di wajah Mulingsan saat dia menghadapi banyak rintangan yang menghalangi jalannya. Cahaya biru melintas di tangannya di detik berikutnya. Dan plat pintu hitam yang sepertinya menutupi seluruh tubuhnya muncul di tangannya. Plat pintu ini sangat tebal dan berat, dan berwarna hitam seperti tinta. Ada juga banyak gambar yang sangat samar dan mendalam di permukaannya. Fluktuasi aneh juga mulai menyebar saat pelat pintu ini muncul, bahkan menyebabkan ruang itu sendiri beriak. Peti mati kehidupan, penutup. Mata Komandan Xia tiba-tiba menyusut setelah melihat pelat pintu ini seperti benda di tangan Mulingsan. Dia tanpa sadar berteriak, "Kau benar-benar mencuri benda suci dari klan Paus Sagi Abadi. Itu bukan urusanmu." Ucap Mulingsan membalas dengan kasar sebagai tanggapan atas teriakan alarmnya. Saat pelat pintu hitam di tangannya berayun ke arah Komandan Xia, uap hitam mulai menyembur keluar dari depan pintu saat diayunkan. Uap hitam itu memiliki fluktuasi ki kematian yang hanya dimiliki oleh ahli tahap kematian mendalam. Namun tubuh Mulingsan tiba-tiba menegang saat uap hitam ini akan dilepaskan. Saat cahaya berdarah dipancarkan dari dadanya. Cahaya darah ini samar-samar berubah menjadi hiu darah yang bersinar. Cahaya biru di sekitar tubuh Mulingsan menjadi tidak stabil di bawah serangan dari cahaya darah ini dan bahkan tubuhnya sedikit terhuyung. Hahaha, meskipun kau memiliki gelombang besar paus yang berdenyut, segel telah ditempatkan di tubuhmu. Dengan kekuatanmu saat ini, kau hanya akan menderita jika kau menggunakannya. Ekspresi seram langsung muncul di wajah Komandan Xia setelah melihat ini. Setelah itu, dia tiba-tiba melemparkan telapak tangan ke depan. Angin ganas mendarat di tubuh Mulingsan dengan kecepatan kilat karena ekspresi yang terakhir berubah secara drastis. Tubuh Mulingsan terbang mundur saat kekuatan meledak di tubuhnya. Kalian hiu busuk harus dimusnahkan. Mulingsan mengatupkan giginya dan mengutuk dengan marah. Hahaha. Kami sekarang telah berhasil mendapatkan hadiah yang tidak terduga. Meskipun kau hanya memiliki penutup peti mati kehidupan, itu masih merupakan harta Yuan murni yang sangat kuat. Namun benda ini akan menjadi milik klan hiu iblis darahku di masa depan. Komandan Xia tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Tubuhnya tiba-tiba bergegas ke depan saat cahaya darah naik dari trisula di tangannya. Setelah itu dia merobek udara dan dengan kejam menusuk ke arah Mulingsan yang auranya tidak stabil. Mulingsan melihat cahaya darah yang dengan cepat membesar di matanya. Wajah kecilnya menjadi semakin pucat. Tepat ketika Mulingsan hendak secara paksa mengaktifkan gelombang besar paus yang berdenyut di tangannya, permukaan laut di bawah tiba-tiba meledak. Pilar air melesat ke langit saat cahaya merah bergegas keluar dan berubah menjadi kuali raksasa. Mulut kuali terbuka dan menelan Mulingsan. Trisula cahaya darah menyerang saat kuali merah darah raksasa menelan Mulingsan. Segera suara logam mulai terdengar. Fluktuasi liar dan kekerasan menyebar mengadu gelombang besar yang mengerikan dalam prosesnya. Siapa itu?
Pergantian kejadian yang tiba-tiba dan tidak terduga ini menyebabkan wajah Komandan Xia berubah saat dia berteriak dengan tegas. Tidak ada yang menanggapi teriakannya ini. Kuali merah darah raksasa menelan Mulingsan sebelum menggunakan kekuatan tabrakan yang dihasilkan untuk berubah menjadi kilatan cahaya merah yang melesat ke arah cakrawala yang jauh. Kejar mereka! Mata Komandan Xia segera menjadi jahat. Teriakan ledakan terdengar dan tubuhnya memimpin untuk bergegas ke depan. Ratusan hiu udara mulai menggila mengejar di belakang. Ketenangan laut telah benar-benar hancur pada saat ini. Segera setelah cahaya merah ini muncul, suara gemuruh yang menggetarkan dipancarkan dari belakang. Banyak hiu udara buas keluar dari air dan dengan panik mengejar cahaya merah di depan mereka. Hentikan mereka! Mata Komandan Xia sangat dingin saat dia melihat cahaya merah tua dengan panik berlari menjauh. Matanya dipenuhi amarah. Jelas misi mereka ini sangat penting. Jika Mulingsan berhasil melarikan diri dan kembali ke klan Paus Hagi Abadi, itu pasti akan menimbulkan masalah. Sebarkan formasi dan jebak mereka. Ucap Komandan Xia sekali lagi berteriak keras sambil mengejar. Segera anggota klan Hiu Iblis Darah yang terlatih juga tersebar dengan tertib. Mereka membentuk-bentuk setengah lingkaran yang mengejar cahaya merah kirmisi di depan mereka. Perubahan formasi di belakang juga menarik perhatian cahaya merah itu. Kuali besar di dalamnya mengeluarkan suara mendengung. Detik berikutnya, tubuh Kuali tiba-tiba berhenti dan turun ke laut. Bodoh! Kau benar-benar mencoba untuk bersaing dengan kami klan Hiu Darah Iblis dalam hal kecepatan di bawah air. Mata Komandan Xia menjadi dingin saat dia melihat ini. Hiu darah di bawah kakinya menyelam di bawah air. Kecepatan mereka tiba-tiba melonjak setelah memasuki laut. Ratusan cobaan air muncul di permukaan laut saat mereka mengejar kuali merah tua itu dengan kecepatan yang bahkan lebih mengejutkan. Benar-benar merepotkan. Kuali cahaya merah dengan cepat bergegas melalui laut. Dia tanpa sadar mengutuk diam-diam setelah merasakan kelompok itu mengejar di belakangnya. Cahaya kuali besar itu menjadi cerah saat kecepatannya melonjak dengan cepat. Lindong, ada beberapa karang di dasar laut di depan kita. Ini memiliki medan yang rumit. Kita seharusnya bisa bersembunyi di sana. Ucap suara yang tiba-tiba terdengar di benak Lindong saat yang terakhir mengendalikan kuali pembakaran langit. Lindong juga mengangguk setelah mendengar ini. Segera kuali raksasa dengan cepat bergegas. Sebelum barisan karang yang seperti pegunungan bawah laut muncul di dasar laut ke depannya. Sebuah pikiran melintas di benak Lindong. Dan kuali besar itu berputar terus-menerus, akhirnya itu dengan cepat menyusut di titik buta. Itu berubah menjadi seukuran telapak tangan dan menyerbu menjadi karang besar. Pada saat ini klan Hiu Darah sekali lagi bersiul lewat dari belakang setelah kuali pembakaran langit menyusut dan masuk ke dalam karang. Cari area terumbu karang ini, mereka pasti bersembunyi di sini. Ucap Komandan Xia meraung dengan marah. Setelah itu, mereka menyebar dan mulai dengan hati-hati mencari medan rumit di dasar laut ini. Mudah-mudahan kita tidak akan ditemukan, ucap Lindong. Setelah semua fluktuasi dari kuali pembakaran langit telah memudar, Lindong menepuk tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri di dalam alam kuali. Kakak, terima kasih telah menyelamatkanku. Suara tawa seorang gadis kecil tiba-tiba ditransmisikan dari belakang Lindong. Dia menoleh hanya untuk melihat Mulingsan duduk di pelat pintu hitam besar miliknya. Adegan ini tampak agak tidak biasa. Tatapan Lindong berhenti di pelat pintu hitam tempat duduk Mulingsan saat matanya sedikit terfokus. Itu mungkin baginya untuk secara samar-samar mendeteksi fluktuasi yang relatif menakutkan dirinya. Jelas bahwa pelat pintu ini adalah harta Yuan murni yang sangat kuat. Sepertinya penutup pintu mati, ucap Yan tiba-tiba berbicara. Peti mati hidup, penutup peti mati. Lindong sedikit terkejut. Dia belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Ini adalah harta yang sangat langka yang telah diturunkan dari zaman kuno. Saat itu peringkatnya sangat tinggi bahkan di antara harta karun khusus itu. Namun dia hanya memiliki penutup peti mati kehidupan di tangannya. Meski begitu masih dimungkinkan untuk menggunakan serangan ki kematian. Ini setara dengan teknik ahli tahap kematian mendalam. Ucap Yan menjelaskan. Harta yang sangat kuat.
Lindong terkejut. Dia tidak menyangka bahwa hanya penutup peti mati yang sudah begitu kuat. Tidak heran itu berperingkat tinggi bahkan selama zaman kuno. "Apakah kau baik-baik saja?" tanya Lindong. "Ya," ucap Mulingsan mengangguk. Pada saat ini wajahnya yang pucat telah benar-benar menghilang. Hal ini menyebabkan Lindong menjadi sedikit terkejut. Kemampuan pemulihan gadis kecil ini sebenarnya bahkan lebih menakutkan daripada miliknya. Meskipun dia telah berlatih keterampilan naga terwujud surga hijau, bagaimanapun dia baru saja mengalami serangan kekuatan penuh dari ahli tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut. Cih, hiu-hiu busuk yang penuh kebencian itu. Jika bukan karena segel tetua mereka semua bisa melupakan melarikan diri hari ini, ucap Mulingsan dengan marah. "Apakah kau dari klan Paus Sage Abadi?" Lindong melirik Mulingsan sebelum bertanya. "Iya," ucap Mulingsan mengangguk. "Kalau begitu, kau harus kembali begitu orang-orang itu pergi. Tetuamu seharusnya dapat dengan mudah melepaskan segel di tubuhmu. Selain itu, cukup berbahaya bagimu sendirian di luar," ucap Lindong. "Tidak mudah bagiku untuk melarikan diri. Aku tidak akan kembali," ucap Mulingsan memutar kepalanya. Setelah itu dia berbalik dan menatap Lindong dengan mata cemas. "Saudara Lindong, mengapa aku tidak berpergian denganmu? Kau dapat yakin bahwa aku tidak akan menjadi beban." Lindong tersenyum dan bertanya, "Apakah kau tidak takut aku akan menjualmu?" Mulingsan memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak sebelum dia menjawab. "Meskipun aku tidak tahu alasannya, aku punya perasaan bahwa kau tidak akan melakukan apapun padaku," ucap Mulingsan dengan serius. "Mari kita lihat situasinya dulu." Lindong menggelengkan kepalanya. Namun dia tidak membuat janji apapun. "Kita harus tetap di sini selama beberapa hari ke depan." Orang-orang itu tampaknya tidak mau menyerah, dan mereka kemungkinan tidak akan pergi dengan mudah untuk saat ini, ucap Lindong. "Ya, kalau begitu aku akan tidur dulu," ucap Mulingsan mengangguk dan dengan gembira tersenyum pada Lindong. Selanjutnya dia berbaring di peti mati dan tertidur di depan mata Lindong yang terdiam. Cahaya yang sama muncul dari tubuhnya saat dia tertidur. Tampaknya metode surga yang meluap tanpa batas akan aktif secara otomatis ketika dia tertidur. Selain itu akan menyembuhkan semua luka di dalam tubuhnya dengan kecepatan yang mengejutkan. Lindong menggelengkan kepalanya, dia duduk di udara dan menutup matanya. Namun pikirannya memperhatikan pencarian di luar karang. Dia sadar bahwa jika jejak mereka ditemukan, kemungkinan mereka harus terlibat dalam pertempuran yang cukup besar dan intens hari ini. Kemampuan kuali pembakaran langit untuk menyembunyikan dirinya jelas melebihi harapan Lindong. Selain itu, medan di bagian laut ini benar-benar agak rumit. Oleh karena itu, meskipun anggota klan Hiu Iblis Darah telah berulang kali mencari di daerah itu selama 5 hari, mereka masih tidak dapat menemukan di mana kuali langit pembakaran disembunyikan. Waktu berlalu. Karena para ahli dari klan Hiu Iblis Darah telah mencari selama 7 hari dan tidak mendapatkan hasil, pada akhirnya mereka pun menyerah. Pada saat ini bagian dari karang yang sangat besar tiba-tiba runtuh di dasar laut yang tenang. Setelah itu cahaya merah dengan sangat hati-hati melesat keluar darinya. Ada kuali merah seukuran telapak tangan di dalam cahaya. Pada saat ini kuali itu berkedip karena mengembang dengan cepat. Mulut kuali dimiringkan terbuka dan 2 sosok bergegas keluar dari dalamnya. Sepertinya aman. Mata hitam legam besar Mulingsan melihat sekelilingnya saat dia berkomentar. "Ya," ucap Lindong mengangguk. Seketika Yuan Power menyebar di sekelilingnya mengisolasi dia dari air. "Karena aman, sudah waktunya bagiku untuk pergi," ucap Lindong. "Saudara Lindong, tolong biarkan aku mengikutimu. Segel yang diberikan orang tua itu padaku tidak akan bertahan lama. Aku akan menjadi sangat kuat setelah aku memulihkan kekuatanku," ucap Mulingsan buru-buru berkata setelah dia mendengar bahwa Lindong akan pergi. Lindong sedikit mengerinyit setelah mendengar ini dan ragu-ragu untuk sementara waktu. Dia tidak meragukan kekuatan Mulingsan, namun akan menjadi agak merepotkan jika dia ditemukan oleh Hiu Iblis Darah sambil membawa gadis kecil ini bersamanya. Lindong, bawa dia. Berteman dengan klan Paus Sage Abadi lebih berharga daripada menyinggung klan Hiu Iblis Darah. Terlebih lagi, setelah segel yang dipasang pada gadis kecil ini terlepas,
Bahkan seorang ahli tahap kehidupan mendalam yang sempurna tidak akan dapat menghentikannya. Dia akan menjadi penolong yang cukup baik dalam pencarianmu untuk menemukan simbol leluhur kedua, ucap Yan berkomentar. Lindong sedikit memiringkan kepalanya, dia mempercayai kata-kata Yan. Karena yang terakhir telah mengatakannya seperti ini, maka dia akan membawa gadis itu. Segera Lindong berbalik ke arah Mulingsan saat dia mencapai kesimpulan ini, dan segera menganggukkan kepalanya. Namun sebelum gadis kecil itu bisa melompat kegirangan, Lindong menambahkan, namun kau harus mendengarkanku di sepanjang jalan, dan tidak dapat mengambil tindakan sendiri. Kalau tidak, aku hanya bisa meninggalkanmu, ucap Lindong. Baik, ucap Mulingsan, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Kepalanya mengangguk terus-menerus seperti anak ayam kecil yang mematuk biji-bijian. Hal ini menyebabkan Lindong tersenyum tanpa sadar. Dia mengulurkan tangannya dan menarik dua kuncir lucu di kepala gadis kecil itu saat dia berbicara. Ayo pergi. Tanpa basa-basi lagi, tubuh Lindong bergerak dan pecah dari permukaan laut. Setelah mengorientasikan dirinya, dia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat menuju arah barat daya. Namun kali ini ada ekor cahaya biru tambahan di belakangnya. Saudara Lindong, kemana tujuan kita? Tanya Mulingsan. Wilayah pedagang langit, ucap Lindong. Oh, aku pernah mendengar tentang tempat itu. Ternyata banyak hal menarik di sana. Aku ingin tahu apakah akan ada tempat tidur surgawi langit yang paling aku sukai. Tempat tidur surgawi langit, apa itu? Tanya Lindong. Hal ini dikabarkan bahwa harta Yuan murni yang sangat nyaman. Jika aku mendapatkannya, aku akan bisa tidur kapan saja aku mau. Kayu jelek ini membuatnya sangat tidak nyaman untuk tidur. Jika aku tahu akan seperti ini, aku tidak akan mencurinya. Perjalanan Lindong jauh lebih membosankan dengan gadis kecil Mulingsan di sisinya. Beberapa dari kata-katanya yang naif terkadang menyebabkan Lindong tanpa sadar meledak dalam tawa. Sekitar setengah hari berlalu sementara mereka berdua tertawa dan mengobrol dalam perjalanan mereka. Pada saat ini suara Yan tiba-tiba terdengar di dalam benak Lindong. Lindong, hati-hati. Beberapa fluktuasi milik klan hiu iblis darah sekali lagi muncul di depanmu. Apa? Mereka masih belum pergi? Ekspresi Lindong sedikit berubah setelah mendengar kata-kata itu. Sosoknya yang bergerak ke depan segera berhenti saat alisnya menyatu erat. Tampaknya orang-orang ini belum menyerah. Sepertinya mereka telah memperbesar area pencarian, dan orang-orang mereka menjadi agak tersebar. Kau harus terlebih dahulu membiarkan gadis ini menyembunyikan dirinya. Mereka sudah menemukanmu, ucap Yan. Saudara Lindong, ada apa? Mulingsan muncul di samping Lindong dan bertanya dengan suara tidak pasti. Kau harus memasuki kuali pembakaran langit terlebih dahulu. Kita telah bertemu orang-orang itu lagi, ucap Lindong mendesak. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan kuali pembakaran langit dengan cepat muncul. Oh, Mulingsan sedikit tidak mau setelah mendengar ini. Segera tubuh kecilnya berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas masuk ke dalam kuali pembakaran langit. Lindong melambaikan lengan bajunya dan kuali pembakaran langit dengan cepat menyusut sebelum memasuki lengan bajunya. Mereka datang seperti yang diharapkan. Mata Lindong sedikit dingin saat dia merasakan kehadiran ini. Sementara Lindong berdiri di udara, percikan menjadi semakin jelas. Segera setelah itu selusin cahaya merah muncul di pandangan Lindong. Setelah diamati dengan cermat, mereka adalah ahli dari klan hiu iblis darah yang pernah dia temui sebelumnya. Selain itu, yang memimpin mereka adalah ahli dari klan hiu iblis darah yang disebut Komandan Sia. Itu kamu. Lebih dari selusin hiu darah dengan cepat mendekat dan dengan sangat cepat muncul di depan Lindong. Mata kejam Komandan Sia menyapu tubuhnya. Dia sedikit terkejut ketika dia mengerutkan kening dan berkata, apakah ada masalah? Lindong melihat mereka dan berbicara dengan suara tenang. Klan hiu iblis darah kami sedang dalam misi untuk mencari target di area ini. Kau harus tahu dan izinkan kami untuk memeriksamu. Mata Komandan Sia perlahan menyapu tubuh Lindong. Ada jejak kelelahan di matanya. Sepertinya pencarian ini telah menghabiskan terlalu banyak energinya. Selain itu, dia telah mengidentifikasi Lindong sebagai ahli tahap kehidupan mendalam awal secara sekilas. Karenanya nadanya tidak sopan. Maafkan aku
Aku juga sedang terburu-buru dan tidak punya waktu untuk melakukan tindakan tidak masuk akal seperti itu denganmu. Ucap Lindong mengerutkan kening dan menjawab, apa katamu? Meskipun kata-kata Lindong sopan, ekspresi Komandan Xia berangsur-angsur menjadi gelap. Sepertinya karena terbiasa mendominasi, dia tidak menyangka Lindong yang hanya memiliki kekuatan tahap awal kehidupan mendalam akan benar-benar berani menolaknya. Teman, suasana hati komandan ini sekarang sangat buruk. Oleh karena itu kau tidak seharusnya bertindak kasar di depanku. Jika tidak, kau akan menyesalinya. Bibir Lindong mengerucut. Dia menundukkan kepalanya dan menatap ekspresi jahat Komandan Xia. Wajahnya sendiri yang memiliki sedikit kelembutan sekarang perlahan-lahan menjadi benar-benar tanpa ekspresi. Aku sopan kepadamu karena kau menjadi bagian dari klan Hiu Iblis Darah. Jika kau terus mendorongnya, aku hanya bisa memberitahumu bahwa dengan kemampuanmu, itu masih tidak cukup bagimu untuk melakukan sesukamu di Laut Iblis Kekacauan ini. Meskipun Lindong tidak benar-benar ingin bertarung, karakternya tidak memungkinkan siapapun untuk menggertaknya. Hatinya merasa sangat tidak senang menghadapi agresivitas Komandan Xia. Benar-benar orang yang bodoh yang tidak tahu batasannya. Ekspresi Komandan Xia menjadi sangat jelek. Dia menatap Lindong dengan niat membunuh yang kaya melonjak di matanya. Kakinya segera mendorong bagian belakang hiu darah. Dan tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya berdarah yang langsung bergegas menuju Lindong. Kebetulan, suasana hatiku sekarang sangat buruk. Aku akan melampiaskan amarahku padamu. Dasar bodoh. Lindong melihat Komandan Xia yang menyerbu ke arahnya sambil ditemani oleh aura jahat saat cahaya dingin melonjak di matanya yang hitam pekat. Segera cahaya hijau menyapu. 4 tato cahaya naga hijau langsung muncul dari dalam tubuhnya. Segel kursi surgawi naga hijau. Sebuah teriakan rendah dan dalam terdengar. Pada saat yang sama, telapak naga hijau besar bersiul. Akhirnya itu meledakkan udara dan bertabrakan langsung dengan Komandan Xia yang datang. Fluktuasi energi yang liar dan ganas menyapu langit seperti badai. Sementara permukaan laut di bawah terbelah dengan paksa membentuk bekas luka sepanjang 1000 kaki. Namun itu sangat cepat diisi oleh air laut lagi. Angin liar dan kencang membentang di langit. Sementara tubuh Komandan Xia langsung membeku. Dengan suara teredam, dia terlempar ke belakang di bawah mata orang-orang kuat lainnya dari klan Hiu Iblis Darah. Dan dengan keras ditembakkan ke laut dengan percikan. Permukaan laut dengan cepat terbelah sekali lagi saat Komandan Xia keluar dari air dengan cara yang agak menyedihkan. Matanya gelap dan dingin saat dia menatap Lindong. Namun ada jejak kesungguhan tambahan di bawah dinginnya kegelapan ini. Kemungkinan bahwa kekuatan dari telapak tangan Lindong sebelumnya memungkinkan dia untuk mengerti bahwa orang di hadapannya tampaknya memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata yang dia katakan sebelumnya. Para ahli klan Hiu Iblis Darah di sekitarnya juga secara bertahap berkumpul. Mata mereka dipenuhi dengan kewaspadaan saat mereka menatap Lindong. Suasana saat ini tidak diragukan lagi menjadi tegang dan bermusuhan. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.